Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan di pagi hari ini kajian tafsir salat. Kita mulai dari halaman 104. Kita akan membaca firman Allah di surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Penguasa di hari pembalasan. Ada dua riwayat, ada dua cara baca untuk kata maliki. Bisa dibaca dengan panjang, bisa dibaca dengan pendek. Jika dibaca dengan panjang, maka bunyinya maliki yaumiddin. Ini yang sering kita baca ya. Mimnya dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Yang artinya yang menguasai atau pemilik. Maliki artinya pemilik. Bisa juga dibaca dengan pendek. Maliki yang artinya raja. Saya tegaskan ini. Yang menguasai dalam kurung pemilik. Mungkin yang lebih tepat ini ya. Yang menguasai kita coret aja. Ganti pemilik. Ada Malik. Ada Malik. Kalau dibaca pendek artinya raja. Dan raja itu penguasa. Kalau dibaca panjang, Malik artinya pemilik. Dan pemilik itu belum tentu menguasai. Apa bedanya antara pemilik dengan penguasa? Kalau pemilik belum tentu menguasai, menguasai juga belum tentu memiliki. Contohnya misalnya, negara ini milik siapa? Milik rakyat. Ada penguasanya? Ada. Nah, dia yang mengatur. Dan itu dipilih selama 5 tahun sekali. Tapi pemiliknya adalah rakyat. Ada sebuah perusahaan, pemiliknya A. Tapi dia tidak menguasai. Karena dia limpahkan semuanya kepada direksi. Tim direksi itu yang mengatur segalanya. Pemiliknya tinggal menerima bagi hasil atau sesuatu sebagaimana kesepakatan. Maka ada memiliki, ada menguasai. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang memiliki rumah, tapi rumah itu dikontrakkan. Siapa yang menguasainya? Kontraktor. Yang ngontrak ya. Sehingga pemilik dalam hal ini tidak bisa menguasai sebab rumah itu sedang dikontrak oleh orang lain. Ada orang punya harta atau punya motor, tapi motor itu digadaikan. Maka dia memiliki tapi tidak bisa menguasai. Ada yang menguasai tapi tidak bisa memiliki, ada yang memiliki tapi tidak menguasai. Sebagian ulama menyarankan agar dibaca secara bergantian. Agar dibaca secara bergantian. Kadang kita membaca dengan Maliki Yaumiddin. Kadang kita baca dengan Maliki Yaumiddin. Sehingga kita menetapkan dua sifat untuk Allah Ta'ala. Dia sang penguasa sekaligus sang raja di hari pembalasan.
Karena itu kita baca secara bergantian. Karena dua riwayat ini benar. Mau dibaca Maliki Yaumiddin juga benar. Mau dibaca dengan pendek Maliki Yaumiddin benar. Jadi ceritanya begini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun dengan 7 bahasa Arab. Bahasa Arab kok ada 7, Pak? Tidak cuma 7, banyak sekali. Cuman yang dipilih oleh Allah ada 7 dialek bahasa Arab. Sebagaimana kita di tanah Jawa ini ada sekian banyak dialek bahasa Jawa. Ada dialek bahasa Jawa daerah Probolinggo ke timur, itu Mambu Meduro. Ada dialek bahasa Jawa Surabayaan. Surabaya, Malang, Sidoarjo itu mirip. Nanti ke barat lagi Nganjuk dan sekitarnya, Nganjuk, Madiun mirip. Ke utara ada Bojonegoro, Cepu, Blora itu mirip. Nanti ke utara lagi ada Pati, Semarang itu mirip. Ke barat ada Jogja, Solo dan sekitarnya. Ke barat lagi kecampuran Ngapak. Makin ke barat Ngapak banget berubah jadi Cirebonan, Cirebonan Ngulon sudah bukan Jawa lagi ya. Makanya Jawa Barat itu bukan di Jawa. Jawa Barat masuk Jawa enggak, Pak? Nah? Sunda. Itu sudah Sunda. Sehingga orang Sunda kalau ke arah timur pulang ke Jawa. Padahal mereka berada di Pulau Jawa. Baik, Arab dipedot Pulau Jawa itu ya. Nanti Sunda bagian barat, yang Jawa Tengah ke timur masuk Pulau Jawa. Itu contoh, kita dalam satu dialek Jawa saja itu punya banyak beragam bahasa. Sehingga Jawa Timuran dengan Jawa Ngapak itu beda jauh. Antara Jogja dengan Jawa Timuran juga beda jauh. Bahasa Arab juga kurang lebih seperti itu. Dan sebagian bahasa itu ada yang bertahan, sebagian bahasa itu ada yang hilang. Sebab bahasa itu kalau penuturnya, penggunanya itu sudah tidak ada generasinya, maka bahasa itu akan hilang. Ada sebagian orang yang tanya, kenapa sih Al-Quran itu pakai bahasa Arab? Kalau dilihat dari usia, bahasa Arab ini bahasa yang paling tua dan sampai sekarang masih bertahan. Coba, bahasa Arab itu sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Karena Ismail ketika diletakkan di Ka'bah, di dekat Ka'bah bersama ibunya, beliau aslinya tidak bisa berbahasa Arab. Bahasa ibunya adalah bahasa daerah Syam. Lalu ketika suku Jurhum yang pertama kali singgah di daerah Mekah atas izin dari Ummu Ismail, Hajar radhiyallahu anha. Ismail kemudian belajar dari suku Jurhum. Makanya sebutan untuk Ismail ini disebut dengan Musta'robah. Disebut dengan Musta'robah. Arab itu dibagi menjadi 3. Ada Arab Badiyah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'robah. Ini nggak dicatat nggak apa-apa ya, nggak penting seperti ini. Kalau misalnya tahu ya boleh ya. Nah, Nabi Ismail itu Arab Musta'robah. Dan Arab Musta'robah itulah yang kemudian menjadi penguasa masyarakat Arab yang tinggal di Mekah seperti suku Quraisy dan seterusnya, karena suku Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ismail belajar dari suku Jurhum. Akhirnya beliau bisa bahasa Arab dan keturunannya berbahasa Arab. Sehingga itu tahun berapa itu Ismail itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ribuan tahun. Bahasa Arab usianya ribuan tahun. Berapa tahun Pak pastinya? Wallahu a'lam.
Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas lama sekali. Karena setelah Ismail kan masih ada banyak sekali nabi-nabi Bani Israel yang diceritakan oleh Allah. Dan bahasa ini tidak hilang. Dalam kurun waktu ribuan tahun sampai akhirnya di zaman Nabi SAW Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Padahal bahasa itu kadang dia hanya bertahan dalam waktu sekian ratus tahun, setelah itu hilang. Dulu ada bahasa Kawi. Tahun berapa ini dipakai? Mungkin zaman Majapahit. Majapahit masih ada bahasa Kawi? Masih ada ya? Sehingga di beberapa karya tulis masa silam seperti serat Centini atau serat Cebolek itu katanya masih mambu-mambu bahasa Kawi. Ya, sekarang bahasa ini sudah hilang. Tinggal bakwannya. Adanya bakwan Kawi ya. Bahasa Kawinya sudah tidak ada. Mungkin kalau generasi orang Jawa itu tidak dijaga untuk basa krama inggil, Pak. Yang biasanya dipakai pas acara mantenan gitu. Lambat laun itu akan hilang. Penutur bahasa itu hanya dipakai di bahasa resmi. Krama inggil itu kan sekarang hanya untuk resmi. Resmi ini pun kalau nggak keraton, mantenan. Selain itu sudah jarang sekali. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, orang menggunakan bahasa ini kan jarang ya. Ya, yang di sini orang Jawa paling sepuh nih. Misalnya saya tanya Pak, jelma jelmi itu artinya apa Pak? Saya kemarin pernah dengar waktu di mantenan, jelma jelmi ini artinya apa Pak? Hah? Menjelma. Ini bahasa Indonesia Pak. Ternyata artinya putra putri Pak. Sehingga ada orang menggunakan sebuah kalimat yang kita jarang sekali pakai sampai kita tuh enggak tahu. Sowan. Artinya apa itu Pak? Sendiri-sendiri. Sowan, sendiri-sendiri. Nah, di kampung tempat kantor ANB Channel, ya, itu memang banyak yang ahli bahasa seperti ini. Di tempat kami tinggal ya, di daerah Dusun Kerajaan, Wedomartani, itu banyak yang pintar bahasa seperti ini. Dan itu dilombakan. Ada lomba medar sabdo. Nah, saya ikut pasti kalah. Karena orang Jawa Timur seperti ini jarang mempelajarinya. Tapi orang sana Masya Allah yang masih muda-muda, seusia saya ke bawah itu masih belajar. Ini lambat laun akan hilang kalau penuturnya nggak ada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bahasa Arab. Bahasa ini tidak hilang sampai sekarang. Dan penutur bahasa Arab yang fasih itu masih ada. Sementara yang seperti ini, bahasa Inggil, bahasa Kawi, dan yang lainnya, itu sudah hilang. Makanya kalau kemudian Al-Quran turun dengan bahasa Arab, ya hal yang tepat pilihan. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah, Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki, dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Nah, dialek bahasa Arab yang jumlahnya 7 itu dipilih oleh Allah. Al-Quran turun dengan 7 bahasa ini. Lalu di zaman siapa? Di zaman Utsman. Di zaman Utsman. Ada laporan yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah lapor. Wahai Amirul Mukminin, kami melihat di Azerbaijan, yang waktu itu wilayah kaum muslimin sudah sampai ke daerah Azerbaijan, itu berarti mendekati Rusia. Kami melihat ada orang yang berantem gara-gara beda bacaan Qur'annya. Yang satu pakai dialek A, yang satu pakai dialek B, berantem.
Padahal itu masih di zaman Khulafaur Rasyidin. Fa'adrikin nas. Berikan solusi untuk masyarakat biar seperti ini tidak terjadi di generasi setelahnya. Akhirnya Utsman bin Affan mengumpulkan 3 orang untuk menyatukan Al-Quran menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Untuk menyatukan Al-Quran menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Nah, saat itulah kemudian Al-Quran dia disatukan ke bahasa Quraisy. Nah, setelah disatukan dalam bahasa Quraisy, ini pun ternyata Al-Quran itu tertulis dalam posisi tidak ada harokat dan tidak ada titik. Jadi Quran dulu tertulis tidak ada harokat, tidak ada titik. Bapak Ibu kalau main ke Masjidil Haram, ya, kapan kita main bareng ke sana, Pak? Di Masjidil Haram itu ada perpustakaan Masjidil Haram. Sudah pernah masuk, Pak? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Di perpustakaan Masjidil Haram itu ada etalase. Kemudian ada kopian Mushaf Utsmani. Saya kemarin sempat moto, tapi foto itu sudah tahun berapa, udah lama sekali ya. Kopian Mushaf Utsmani itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Jadi misalnya Anda membaca Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Tabbat. Nah, ini bacanya Tabbat, Pak. Kayak gitu loh bacanya Tabbat. Kelihatan itu? Taknya mana, baknya mana kan? Ini taknya mana, baknya mana, Pak? Cuman kayak gini aja, Pak. Sehingga fakod. Ini bacanya fakod. Faknya mana, kofnya mana, titiknya mana, Pak? Tidak ada. Tidak ada titiknya. Sehingga mereka sudah bisa tahu ini bacanya tabat, ini bacanya apa. Itu mereka tahu. Karena sudah terbiasa. Tulisan orang yang sudah terbiasa, dia pasti bisa menebak. Misalnya, sa'ale-ale, mesti seperti ini orang tahu ya. Apa ini, Pak? 3 kali sehari. Sa'ale-ale, mesti orang bisa saja. Kayak gini itu mesti dokter ya 3 kali sehari. Karena dia sudah hafal. Paling tulisan dokter kan kalau 3 kali sehari ya 4 kali sehari. Baik. Nah, Quran dulu itu tanpa titik, tanpa harokat, tapi mereka bisa baca. Nah, karena faktor inilah kemudian orang pada saat membaca masih berpeluang ya, masih berpeluang beda cara baca. Nah, masih berpeluang beda cara baca. Nah, perbedaan cara baca ini disebut ilmu qiraah. Ini disebut dengan ilmu qiraah. Ilmu yang mempelajari ragam cara baca Al-Quran. Ilmu yang mempelajari ragam cara baca Al-Quran. Dan ilmu ini di Indonesia cukup jarang yang memilikinya. Sehingga jarang orang punya kemampuan tentang ilmu qiraah. Di Jogja ada satu mahasiswa yang sekarang sedang mengambil jurusan ilmu Quran di Madinah. Beliau Ustadz Abdurrahim. Ustadz siapa? Abdurrahim ya? Ustadz Abdurrahim. Dan beliau paham ilmu qiraah. Jarang sekali orang yang paham ilmu ini di Indonesia. Makanya termasuk di antara ilmu yang langka. Nah, dalam ilmu qiraah itu ada 10 madhab. Ada 10 madhab coba. Kalau fikih kan cuma 4 ya yang terkenal. Ini ada 10 madhab. Yang disebut dengan qiraah al-ashrah. 10 qiraah
yang dilakukan oleh para ulama. Dan dari 10 itu yang terkenal mengerucut jadi 7. Qiraah sab'ah. Dan masing-masing 7 itu punya dua murid yang menonjol. Jadinya total 14. Yang bisa menguasai itu semuanya sangat jarang. Makanya ilmu ini termasuk di antara ilmu yang banyak orang tidak tahu. Baik. Cuman jamaah yang kami hormati, dari sekian banyak cara baca yang berbeda tadi, disebabkan karena pengaruh dari perbedaan dialek, semuanya dibenarkan selama bukan termasuk qiraah syadzah. Jadi qiraah itu ada 2 ya. Ada qiraah yang mutawatir. Ada qiraah yang syadzah. Qiraah yang mutawatirah ini diterima. Mau menggunakan qiraah model 1, model 2, model 3, semuanya diterima. Yang penting mutawatirah. Nah, qiraah yang kita baca itu berasal dari qiraah dengan sanad dari Hafiz an Asim. Dari Hafiz dari Asim. Qiraah yang kita baca itu dari Hafiz dari Asim. Nah, jadilah teks seperti yang kita baca dalam Al-Quran. Maka mushaf Al-Quran ini adalah qiraah dari Hafiz dari Asim. Sudah? Nah, itu pun masih ada perbedaan beberapa titik tertentu. Contohnya Maliki dengan Maliki. Dan karena dua-duanya benar diterima, maka ulama menyarankan silahkan dibaca secara bergantian. Kadang baca Maliki Yaumiddin, kadang kita baca Maliki Yaumiddin. Boleh nggak Pak untuk Malikin Nas? Malikin Nas itu Malikin Nas atau Malikin Nas? Panjang atau pendek? Pendek. Malikin Nas. Kita baca Malikin Nas boleh nggak? Dibaca Malikin Nas boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada yang nyontoin kayak gini. Adanya cuma ini doang. Nggak ada yang nyontoin Malikin Nas. Adanya cuma Malikin Nas. Maka untuk Malikin Nas tidak boleh meniru seperti Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Karena di sini dua-duanya ada contohnya. Baik. Selanjutnya. Tadi kita sudah membaca Maliki artinya apa? Maliki. Pemilik. Kalau Maliki artinya raja. Dan kita dianjurkan untuk membaca keduanya agar menetapkan dua nama Allah, dialah sebagai pemilik Yaumiddin dan dia sebagai raja. Ad-Din. Ad-Din artinya apa? Ad-Din itu memiliki 2 makna. Kata Ad-Din memiliki 2 makna. Makna yang pertama, ad-din artinya amal. Makna yang kedua, kata ad-din artinya adalah balasan amal. Kata ad-din bisa digunakan untuk menyebut amal, bisa digunakan untuk menyebut balasan dari amal. Karena itu agama disebut ad-din, sebab isi agama itu amal. Agama disebut ad-din sebab isi agama itu amal. Dan hari kiamat disebut Yaumiddin
Karena kiamat itu isinya balasan amal. Dipahami insyaallah? Baik. Kenapa sih hari kiamat kok disebut sebagai Yaumuddin? Karena hari kiamat itu hari yang isinya balasan amal. Makanya disebut Yaumuddin. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu beramal, tudanu kamu dibalas. Sehingga balasan itu sejenis dengan amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Tahu asal-usulnya kenapa kiamat disebut Yaumuddin? Asal-usulnya gimana, Pak? Kata ad-din, maknanya apa tadi? Amal atau balasan dari amal. Dan hari kiamat disebut Yaumuddin karena hari kiamat itu hari yang isinya balasan. Semua nanti akan dibalas. Sing cilik-cilik ya dibalas, apa mana sing gede. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, sampai orang kafir itu ketika melihat kitabnya kaget. Fama li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa sih? Gede cilik kok dilebokno kabeh. Itu yang ada di surat Al-Kahfi ya. Ya. Saghiratan wala kabiratan. Ada di surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada satupun yang lepas, yang kecil maupun yang besar kecuali tertulis di sana. Jadi mbok kerentek batin, Pak, bisa jadi muncul dalam catatan amal kita, Pak. Makanya kita sekarang sedang mengarang buku, Pak. Bapak Ibu, sekarang kita semuanya sedang mengarang buku. Sehingga buku itu nanti akan kita baca di hari kiamat. Nek tulisannya jenengan apik, ya insya Allah dibaca sambil senyum-senyum. Kalau tulisannya isinya mong elek-elek, nanti dibaca sambil nangis. Dan itu terjadi di hari kiamat. Baik. Kalau di dunia ini masih banyak raja, banyak penguasa yang merasa hebat, maka kelak di akhirat semua menyadarinya sangat lemah, tanpa daya, kecuali mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbahkan raja dan pemilik itu dengan hari kiamat? Karena kalau di dunia masih ada raja, ada penguasa yang mereka merasa hebat. Besok di hari kiamat, rano yang seperti itu. Semuanya merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba saya bukakan ini dulu ya. Kita coba lihat tafsir dari Ibnu Katsir untuk makna dari atau kata iyyaka. Nah, ada keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa iyyaka kalau dibaca, sebentar, kemarin di mana? Iyyaka kalau dibaca tapi tidak menggunakan tasydid, maknanya adalah
Dau'us syams. Nah, di sini ya. Iya bimakna dau'us syams. Qara'a as-sab'a wal jumhur bitasydidil ya. Dalam qiraah as-sab'ah, imam yang 7 dan jumhur ahli qiraah, ya iyyaka itu ditasydid. Dan kalau tidak ditasydid, bitakhfif iyyaka, maka maknanya adalah dau'us syams, sinar matahari. Ya. Jadi kalau orang membaca iyyaka dengan iyyaka. Nah, ini artinya beda jauh ya. Iyyaka na'budu. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu artinya kepada sinar mataharimu kami menyembah. Berarti ini jadi agama Shinto. Agama Shinto nyembah apa? Sinar matahari. Jadi kalau tanpa tasydid artinya jauh sekali. Karena iya tanpa tasydid itu artinya sinar matahari. Makanya dipastikan ya yang jadi imam baca Fatihah jangan sampai tasydidnya ketinggalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah atau benar ini? Salah. Yang benar gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lidah Jogja. Enggak. Ya jadi nama? Za. Za jadi ya. Idza yulyilatil ardu yilyalaha. Enggak, Pak? Dibalik ini antara za dengan iya itu orang Jogja dibarter. Sehingga ada orang namanya Yazid, coba Yazid, nah, itu jadi apa? Zaid, kebalik ya. Baik, seharusnya kita latihan ya. Jadi buat lidah ini bisa baca dengan fasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditekan agar memastikan tasydidnya tidak hilang. Ada beberapa renungan untuk ayat ini. Allah menggandengkan antara kata ibadah dengan isti'anah. Allah menggandengkan ibadah dengan isti'anah. Karena seorang hamba tidak akan mampu melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Hamba tidak akan mampu melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga di surat Al-Fatihah Allah gandengkan iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Kenapa Allah tidak gandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasjudu? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami sujud. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasumu. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami puasa. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan adalah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan apa, Pak? Pertolongan Allah. Hamba tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan memahami bahwa hamba tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah, maka akan menampakkan rasa tawakal ketika kita beribadah dan menghindari rasa ujub ketika kita beribadah. Sehingga begini, kita ibadah tujuannya untuk nyari apa? Nyari apa?
Nyari ridha Allah, nyari pahala. Orang yang diridhai oleh Allah mendapatkan apa? Pahala, balasan yang indah. Ada orang kerja dunia. Orang bekerja dunia, tujuannya nyari apa? Nyari harta. Begini ya. Nyambut gawe golek dunya, ibadah golek ganjaran. Ngoten nggih? Baik. Ketika kita bekerja mencari harta, kita itu diajari untuk tawakal. Iringi dengan tawakal. Kenapa Pak perlu diiringi dengan tawakal? Karena hamba tidak tahu hasil. Sehingga cari urusan dunia dan iringi urusan dunia itu dengan tawakal. Maka kita diajarkan dalam mencari masalah dunia untuk bertawakal. Dan kita perlu kenal bahwa mencari pahala juga perlu tawakal. Ini butuh tawakal. Kenapa Pak butuh tawakal? Karena sebagaimana orang ketika mencari harta bisa gagal, sehingga dia nggak dapat apapun, padahal sudah mengeluarkan modal, sudah bekerja. Orang mencari pahala bisa nggak gagal? Banyak. Kenapa kok gagal? Gagal karena godaannya besar. Sehingga saat dia beribadah, bisa jadi dia ibadah sambil riya, sambil ujub, cari perhatian, mentirungokno wong, mendapatkan status sosial di masyarakat, biar diakui, dan seterusnya. Semua itu bisa menjadikan ibadah seorang hamba jadi gagal. Orang gagal nggak dapat pahala gara-gara ketika dia ibadah dolai perhatian makhluk, perhatian hamba. Makanya untuk berlatih ikhlas. Ikhlas itu butuh latihan. Nah, berlatih ikhlas ketika beribadah kita hindarkan sebisa mungkin pengaruh-pengaruh buruknya. Didahulukan ibadah dibandingkan isti'anah dalam rangka mendahulukan hak Allah dibandingkan hak hamba. Sehingga kalimatnya iyyaka na'budu dulu, ibadah dulu, baru iyyaka nasta'in. Ibnu Taimiyah mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad du'ai fa idza huwa su'alul auni ala mardatihi ta'ala. Aku merenungkan doa apa yang paling bermanfaat. Ternyata doa meminta pertolongan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Doa yang paling bermanfaat adalah doa yang bentuknya minta pertolongan untuk mendapatkan ridha Allah. Tsumma ra'aituhu fil Fatihah. Kemudian aku perhatikan di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dibaca ketika kapan ini? Dibaca ketika kapan? Fi duburi kulli salatil maktubah. Di bagian ujung salat wajib. Kapan itu Pak? Sebelum salam. Setelah kita tasyahud, sebelum salam, kita dianjurkan baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita tidak bisa untuk berdoa, untuk beribadah dengan baik kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena itu beberapa ulama menangis ketika membaca ayat ini. Merenungkan betapa lemahnya sang hamba. Dan betapa besarnya kasih sayang Allah. Sehingga hamba hanya bisa menggantungkan harapan kepadanya. Muzahim bin Zufar bercerita, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengimami salat maghrib. Ketika membaca Al-Fatihah sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu beliau menangis sampai bacaannya terhenti. Kemudian beliau ulangi membaca dari awal, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai dibaleni lagi Fatihahnya.
Di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang lagi. Sambil nangis. Merenungkan betapa lemahnya kita. Dan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang tidak mungkin sang hamba itu bisa beramal kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau sudah sadar seperti ini, gak bakalan pak ujub ketika beramal. Kilo deloken to, aku wis iso tahajud. Aku wis iso poso. Aku wis iso umroh. Aku wis iso haji. Oleh radi celuk Pak Haji, loro ati. Jenengan mboten pirsa napa? Nek kula niku sampun kaji. Oh, pangapunten nggih Pak. Jenengan kan asmane Pak Budi. Monggo kula undang jenengan Pak Budi. Lho, kula niki pun kaji. Ha nggih to Pak Budi. Jaluke diceluk napa? Pak Haji misalnya. Masya Allah. Jadi kalau seperti ini buat apa orang itu beramal? Sebab dia tidak mendapatkan apapun. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang beramal yang capek tapi nyemplung neraka. Waliyadzubillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Renungan Fatihah masih panjang ini. Insya Allah kita sambung besok. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bila sholat maghrib ketinggalan 2 rakaat, bagaimana? 1 rakaat tahiyat atau langsung berdiri ke rakaat kedua? Tahiyat akhir. Jawabannya, kalau kita masbuk, lalu mengikuti imam ketika sholat maghrib, maka ikuti gerakan imam dulu, baru nambahi kekurangannya. Sehingga ada sholat 3 rakaat, tapi tasyahudnya 4 kali. Nggih. Bergabung saat imam sedang duduk tasyahud awal. Maka dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus duduk. Tasyahud awal, ikut imam. Kemudian imam berdiri ke rakaat ketiga. Makmum ini berdiri rakaat pertama. Terus imam akhir. Makmum berdiri atau duduk? Kalau berdiri nanti beda dewe. Wong kabeh lungguh kok sampean ngadeg ngene. Lah saya baru dapat 1 rakaat ya. Sehingga dalam hal ini wajib ikut imam. Maka orang ini harus duduk tasyahud akhir bersama imam meskipun beliau belum waktunya tasyahud. Meskipun beliau belum waktunya tasyahud. Selesai tasyahud berdiri lagi. Rakaat berapa? 2. Nah, karena sudah dapat 2 rakaat maka duduk tasyahud awal. Lalu nambah lagi rakaat ketiga duduk tasyahud akhir. Jadinya sholat 3 rakaat 4 kali tasyahud. Tayyib. Jika kita dalam safar sudah menuju ke rumah, tiba waktu sholat, mau jamak qashar tapi baju terkena najis. Jika menunggu sampai rumah akan lewat waktu, apakah kita tetap sholat jamak qashar di perjalanan? Jika tetap sholat, apakah tiba di rumah, sholat tetap harus diganti? Mengingat tadi baju tidak suci, namun sudah masuk waktu sholat berikutnya. Apakah menggantinya tetap dengan jamak qashar atau normal? Dalam situasi ketika orang di perjalanan, lalu dia tidak memiliki baju ganti
sementara bajunya terkena najis. Kalau dia punya baju ganti kan tinggal ganti ya. Kalau dia nggak punya baju ganti, bajunya yang dipakai cuman itu, sementara bajunya terkena najis. Dan ini di perjalanan pulang. Prediksi kalau ditunggu sampai rumah, sudah masuk waktu maghrib misalnya, ini perjalanan siang. Wah ini sampai rumah bisa jam 7 malam. Atau bisa jam 6, padahal maghribnya setengah 6. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, harus tetap sholat meskipun baju najis. Harus tetap sholat meskipun bajunya najis. Loh kok bisa Pak? Orang ini kehilangan salah satu syarat sah sholat, yaitu sucinya pakaian. Menggunakan pakaian yang suci. Nah, orang yang kehilangan syarat sholat atau syarat ibadah dalam kondisi tidak mampu untuk mewujudkannya, maka gugur kewajibannya. Orang yang kehilangan syarat ibadah dalam kondisi tidak mampu mewujudkannya sampai batas akhir waktu ibadah, maka gugur kewajibannya. Ini jadi kaidah ya. Misalnya tidak dapat air, wis golek-goleki ra ono banyu. Maka karena dia tidak punya air, dia beralih ke mana? Tayamum. Kalau nggak bisa tayamum gimana Pak? Wudu raiso, tayamum raiso. Ada nggak seperti ini Pak? Nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Ada? Sakit. Ada orang di atas ranjang rumah sakit yang empuk penuh AC. Masya Allah. Enak nggak Pak? Di rumah itu ambene ya. Tidak empuk, nggak ada AC. Di rumah sakit, empuk, penuh AC. Enak mana? Badannya penuh dengan selang. Selang. Di ruang ICU, dia hanya bisa ketop ya. Dan tidak ada yang mewudukan, tidak ada yang mentayamumkan. Mau bangun tidak bisa, gerak sakit. Terdengar adzan waktu sholat. Dia pakai kateter. Sehingga mungkin ketika dia buang air, najisnya keluar tapi masuk di penampungan. Mau gerak sakit semuanya, hanya bisa diam saja di tempat seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Sementara waktu sholat sudah datang. Dia terdengar adzan. Mukmin menyadari. Kalau dia tidak punya perhatian dalam masalah sholat, ditinggal turu itu Pak adzan. Adzan ya wis, luweh, turu. Tapi mukmin yang ahli sholat, dia menyadari, oh wis mlebu waktu sholat. Saya mau sholat. Mungkin pada saat itu ketika dia bangun, berat. Maka apa yang harus dilakukan? Dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Dengan cara semampunya. Geraknya cuma bisa jari, Allahu Akbar. Mungkin ketika berdiri begini ya, nanti ruku Allahu Akbar. Sujud begini. Jadi mau ngenang. Lu kok bisa Pak? Nah isane mau ngikit tok. Liyane wis ra iso. Itu pakai jari tengah boleh nggak Pak? Oh, jangan, kalau jari tengah ini jangan ya. Harus yang telunjuk. Pokoknya sebisanya kerjakan. Sehingga dia sholat dengan gerakan apapun yang bisa dia lakukan. Tanpa wudhu, tanpa tayamum. Karena orang ini tidak mendapatkan syarat-syarat tadi dan dia tidak bisa mewujudkannya. Oleh karena itu dalam posisi seperti tadi, bisa sholat di jalan meskipun pakaian najis. Nah kemudian ketika sampai tempat, apakah perlu mengulang? Dalam hal ini ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'iyah harus mengulang. Dan pendapat yang benar tidak perlu mengulang. Karena Nabi SAW pernah ada sahabat yang dia sholat dalam posisi junub tapi tidak mandi. Karena tidak ngerti bagaimana cara untuk menghilangkan junub sementara dia nggak punya air yang cukup untuk mandi. Sampai di Madinah diajari oleh Nabi SAW, innama yakfika an taqula hakadha. Sebenarnya kamu tadi cukup tayamum. Seperti ini caranya. Dikasih contoh tayamum. Dan sahabat itu adalah Ammar bin Yasir. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan Ammar untuk mengulangi
sholat. Nah, sampai di rumah Ammar itu baru mandi junub. Karena tadi waktu di perjalanan ketemu waktu subuh, tidak punya air, akhirnya beliau sholat dalam posisi junub, tidak mandi dan tidak tayamum. Wallahu a'lam. Kita cari yang pendek-pendek aja. Ada makmum masbuk, kemudian saat makmum masbuk ini melengkapi rakaatnya, ada makmum baru datang dan mengikutinya. Dijadikan makmum masbuk tadi sebagai imam. Mohon penjelasannya. Jawabannya diperbolehkan dan tinggal Anda lengkapi saja, atau makmum masbuk yang pertama ini tinggal melengkapi kekurangannya. Sementara makmum yang mau bergabung, makmum baru yang mau bergabung, silahkan bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya makmum masbuk mendapatkan rakaat terakhir pada saat imam tasyahud akhir. Bagaimana makmum yang benar? Baca tasyahud awal atau tasyahud akhir? Bagaimana duduk makmum iftirash atau duduk tawarruk seperti tahiyat akhir imam? Untuk cara duduknya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan iftirash dan ada yang mengatakan tawarruk. Pendapat yang lebih kuat iftirash. Karena makmum masbuk ini sebentar lagi akan bangkit kembali. Maka dia duduknya iftirash. Bacaannya apa? Bacaan ikuti imam. Jadi kalau panjang, Anda bisa baca panjang. Yang penting pokoknya jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong gimana Pak? Saya sudah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok gak salam-salam. Nah, jangan dibiarkan, manfaatkan untuk membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Kok sampai selesai belum salam? Manfaatkan untuk baca doa. Karena ini termasuk waktu yang mustajab. Wallahu a'lam. Pun cekap? Sampun ya? Baik, insya Allah ini masih ada beberapa kertas yang belum terbaca. Nanti insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.